Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Tanjung Mulia, kemudian kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Tanjung Mulia, dan kepada Bapak Ibu guru hebat dari SDN 1 dan 2 Tanjung Mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Bersama saya Ernia Sari dari SDN 2 Tanjung Mulia, Kecamatan Pengembangan, Kabupaten Ciamis. Next. Pertama, saya akan bertanya apakah Bapak Ibu sudah mengetahui apakah yang dimaksud dengan budaya positif? Ada yang sudah mengetahui? Budaya baik bukan, Bu? Ya, betul sekali, Bu. Jadi budaya positif itu budaya yang dilaksanakan dengan kebaikan. Next. Nah, budaya positif itu kebiasaan yang bernilai positif dan di dalamnya mengandung tujuan mulia dan nilai-nilai yang diyakini sehingga dapat menumbuhkan karakter baik anak. Jadi yang dimunculkannya itu adalah karakter baiknya. Nah, dari budaya positif ini ada 7 konsep utama. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari ketujuh konsep utama budaya positif ini, mana yang Bapak Ibu mungkin pernah mendengar? Ada perubahan paradigma, disiplin positif, dan sebagainya. Ada yang pernah mendengar yang sudah terbiasa? Oh, ini saya pernah mendengar tentang hal ini. Ada? Ya, itu Bu yang gambar nomor 3. Kebutuhan dasar manusia. Ya, ada lagi yang sudah pernah mendengar? Tentang apa lagi? Segitiga restitusi. Sudah pernah, Bu? Pernah mendengar. Pernah mendengar. Ya, ada lagi? Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Nah, dari ketujuh ini, saya juga sebagai calon guru penggerak baru mengetahui itu setelah saya mengikuti pelatihan calon guru penggerak ini. Ada berbagai ilmu baru yang baru saya dapatkan setelah saya mengikuti calon guru penggerak. Nah, pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun. Itu menuntun segala kodrat anak. Jadi anak itu punya kodrat alam dan juga kodrat zaman. Nah, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak itu harus berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodrat alam mungkin kehidupan sehari-harinya, lingkungannya, adat istiadat kebiasaannya, sedangkan kodrat zaman di mana anak itu berkembang ya berbeda dengan kita. Misalnya guru kita berkembangnya di zaman tahun 70 atau 80-an, sedangkan anak sekarang kalau disamakan masih sesuai tidak, Bapak Ibu? Tidak. Kadang kita suka berkata ya barudak, ulah bangun-bangun itu zaman ibu mah kapungkur gitu ya. Sedangkan anak itu kan zamannya berbeda, hidup di zaman yang
berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi zaman anak. Next. Nah, yang pertama tadi tentang perubahan paradigma belajar, yaitu perubahan paradigma yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid sesuai dengan tahap perkembangan psikologisnya sehingga dapat membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu ya sudah pernah mendengar sekarang menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu untuk membentuk karakter siswa yaitu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Coba next dulu. Nah, jadi ada berapa? 6. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Next. Kemudian ada lagi tentang disiplin positif. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan oleh Bapak dan Ibu? Tegas, apalagi disiplin. Anak itu katanya harus disiplin, taat, atau sesuai aturan yang berlaku. Nah, disiplin yang biasanya kita terapkan sekarang itu disiplin yang harus dilakukan untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Jadi anak itu mau tidak mau harus disiplin, harus patuh, harus cenderung menghubungkannya dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin yang kita buat itu tidak dikondisikan dengan anak. Jadi harus patuh aja anak itu. Nah, sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara anak itu harus merdeka. Ya. Dan disiplin yang kuat itu harus keluar dari self disiplin atau yang keluar dari diri sendiri. Jadi anak itu merasa disiplin ketika dia bisa yakin dengan apa yang dia lakukan. Misalnya bangun pagi kalau sama orang tua bangun gitu ya. Sedangkan kalau dia tidak punya keinginan untuk melaksanakan disiplin, tentu sulit. Ya. Nah, sedangkan disiplin positif itu manfaatnya yaitu membuat seseorang dapat menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan sesuatu yang dihargai atau bermakna. Jadi dengan kata lain bahwa disiplin diri itu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, untuk itu sebagai pendidik tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari dalam dirinya sendiri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita lihat ada di profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini harus tumbuh dari intrinsik, jadi dari dalam dirinya sendiri. Jangan dari luar. Kalau dari luar itu tidak akan bertahan lama. Jadi karena sebuah kepatuhan atau ketakutan atau takut hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai. Nah, selain itu nilai kebajikan juga harus disepakati bersama, lepas dari suku agama, suku agama, bahasa. Jadi harus ketika seperti di kelas, nilai-nilai kebajikannya harus disepakati oleh seluruh anggota kelas. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diana Dosen bahwa disiplin itu sebagai bentuk tadi ya kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan yang indah. Masih ingat lagunya? Lagu Profil Pelajar Pancasila menggunakan nada lagu apa, Bu?
dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Menggunakan lagu Naik Delma. Nanti dipelajari lagi ya Bu buat ke anak-anak. Oh, nah next. Kemudian yang selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku manusia tentu ada motivasinya. Ada yang motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Contoh motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar itu biasanya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selain itu juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti ketika kita di kelas, ketika anak tidak melaksanakan tugas, misalnya mendapatkan hukuman, mengerjakan di luar kelas, atau membersihkan kelas, seperti itu. Jadi anak itu motivasinya karena takut dihukum, melaksanakan sesuatu karena takut mendapat hukuman. Selain itu, kalau untuk imbalan atau penghargaan, coba anak-anak kalau yang bisa mengerjakan nanti ibu kasih nilai tambahan atau ibu kasih hadiah. Jadi bukan dari dalam dirinya memiliki motivasi sendiri, tapi dari luar. Sedangkan untuk motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi kalau motivasinya tumbuh dari dalam dirinya, tentu dia akan menghargai dirinya sendiri. Nah, ternyata penghargaan itu bisa menghukum anak sebenarnya, Bapak Ibu. Saat kita berulang kali yang menjanjikan hadiah, kalau besok mengerjakan tugas, ibu kasih hadiah, kayak gitu ya Bu. Ternyata itu merupakan suatu bentuk hukuman buat penghargaan itu. Nah, murid itu akan melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kadang-kadang kalau kita memberikan hadiah atau penghargaan kepada anak, kadang anaknya itu lagi ya Bu. Sedangkan yang lain tidak kebagian. Kadang dalam dirinya mungkin tumbuh, nggak mau ngerjain lagi, udah nggak bakalan dapat juga hadiahnya, seperti itu. Nah selama dihukum oleh penghargaan ini, ternyata penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi hanya berlaku dalam jangka waktu pendek. Kalau sudah tidak diberi penghargaan, anak itu terkadang tidak lagi mau mengerjakan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi karena diberikan penghargaan terus, yang tadinya kalaupun tidak diberi penghargaan, mungkin anak itu bisa melakukan hal tersebut, tapi males gitu. Next. Juga penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji, maka yang lain akan merasa iri sebenarnya. Kita masih memberikan penghargaan, anak senang, tapi yang tidak mendapatkan penghargaan akan bisa minder, akan tidak menyukai dirinya sendiri karena apa yang diberikan oleh guru itu dia tidak bisa mendapatkannya. Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid itu akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Jadi biar ibu senang, seperti itu. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi karena penghargaan itu akhirnya dengan temannya bisa jadi hubungannya juga jadi kurang baik. Nah, mereka yang percaya bahwa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Seperti yang tadi ya, kalau dia tidak mendapatkan pekerjaan, udah besok lagi mah nggak akan dikerjain karena saya mah tidak dapat penghargaan dari guru. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu berhubungan
kesehatan, rumah, atau makanan, pakaian, sandang, pangan, papan, seperti itu. Kemudian kebutuhan yang lain yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi anak itu akan senang ketika gurunya perhatian, memberikan kasih sayang, dan menjadi suatu bagian dalam suatu kelompok. Terkadang kalau dibagi kelompok, saya mau bu, kelompoknya pengen sama yang ini, sama yang ini. Sedangkan yang lain nantinya merasa tidak mendapatkan kasih sayang baik dari gurunya ataupun dari teman-temannya. Kemudian penguasaan, yaitu kebutuhan yang bersifat psikologis yang berhubungan erat dengan mencapai sesuatu, menjadi terampil, mendapatkan prestasi, didengar, dan memiliki rasa harga diri. Kalau anak itu oleh kita didengar apa keinginannya, tentu mereka akan merasa mendapatkan penghargaan. Tidak selalu diberi hadiah ya ibu, tapi ketika anak itu didengarkan, kita hanya mau memberikan saran kepada mereka, mereka akan merasa dihargai. Kemudian kebebasan bersifat psikologis, yaitu seperti kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi bebas seperti itu. Kemudian kesenangan, kebutuhan yang lainnya, yaitu yang bersifat psikologis juga, yaitu mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, kebutuhan dasar manusia mengenai kesenangan ini tentu di SD sangat dibutuhkan oleh anak-anak, yaitu mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Dari kelima ini, mana yang pernah ibu bapak lakukan? Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, monitor atau pemantau, atau manajer. Biasanya bapak ibu menggunakan posisi kontrol yang mana sebagai guru? Sebagai teman. Pernah sebagai penghukum bu? Pernah. Membuat merasa bersalah? Pernah. Sepertinya semuanya juga hampir pernah ya. Next. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Penghukum itu bisa lewat verbal, bisa juga melalui fisik. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini yaitu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk menekan peserta didik lebih dalam lagi. Ibu pernah berkata, patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Pernah? Pernah. Kamu salah nih, pernah? Pernah. Selalu pasti bagian yang terakhir. Kamu terakhir terus mengerjakan tugas, pernah bu? Pernah. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya, menurut dia mungkin dihukum itu anak akan patuh, tapi ternyata posisi penghukum itu baik tidak? Bu. Next. Pembuat merasa bersalah, biasanya bersuaranya lemah lembut. Ya, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pernah bu? Berapa kali bapak atau ibu beritahu kamu tetap tidak mengerti? Pernah bu? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kalau kamu begini? Pernah? Nah, di posisi ini peserta didik akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya sendiri. Jadi nyarios namanya bu, ngobrolnya tuh seperti lemah lembut. Kalau saja orang tua kamu tahu kamu gemes, soleh, bager, tapi soleh bager teh ada penekanan. Ya. Jadi mereka tuh akan merasa telah mengecewakan dan tidak berharga. Itu perasaan anak. Next. Yang ketiga sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti peserta didik, namun akan tetap berupaya mengontrol. Posisi teman ini bisa negatif ataupun juga bisa positif.
Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara murid, jadi tidak kaku ya. Di posisi teman, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, mereka akan berkata, ayolah bantu bapak, ayolah kerjakan. Kalau tidak nanti ibu bagaimana? Kalau tidak mengerjakan, ibu pusing misalnya. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Pernah? Biasanya di kelas bawah ya bu. Kalau di kelas bawah ngerjain tugas, mengerjakan tugas, sok tinggalkan itu. Nanti sama ibu dibantu misalnya seperti itu. Nah ternyata hal negatifnya juga ada bapak ibu, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka peserta didik akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Peserta didik merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain juga yang mungkin terjadi, yang mungkin timbul adalah peserta didik hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi kadang anak kalau tidak oleh gurunya sendiri sulit diatur, tidak bu? Ya kadang biasanya juga sama ibu. Kalau sama ibu ini mah nggak takut seperti itu, karena dia merasa guru di kelasnya itu sebagai temannya, jadi kepada guru yang lain dia tidak nurut. Nah, monitor atau pemantau ini yaitu mengawasi. Nah, saat mengawasi ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi dan berdasarkan peraturan-peraturan dan ada konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan peserta didik. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau ini, pertanyaan yang mungkin diajukan, peraturannya apa sih? Misalnya di kelas, atau apa yang telah kamu lakukan? Misalnya ketika siswa melakukan suatu kesalahan, kamu tahu nggak peraturannya apa? Misalnya, kamu tahu konsekuensi atau sanksinya apa? Seperti itu. Pernah bu? Pernah. Kamu melakukan itu, kamu tahu apa yang akan terjadi kalau kamu melakukan itu lagi? Jadi seorang pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan, catatan atau data. Jadi dilihat dari perilaku anak. Seperti itu. Nah, yang paling baik adalah posisi sebagai manajer, yaitu posisi mentor. Jadi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan peserta didik, mempersilahkan peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi seperti pertanyaannya, apa yang kamu yakini ketika murid itu melakukan suatu kesalahan? Kamu tahu kesalahan kamu apa? Terus ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi sebagai manajer, jadi tidak langsung menjudge anak bahwa dia salah, tapi kepada anak itu kita sebagai mentor. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Pernah bu? Ketika kamu melakukan kesalahan itu, kamu bisa nanti memperbaikinya? Seperti itu. Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi anak itu digali intrinsiknya dan kesadaran dirinya sendiri. Nah, ada lagi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ibu bapak di kelas punya peraturan? Ada. Peraturan itu siapa yang buat bu? Guru? Apakah kesepakatan? Kesepakatan guru-guru mungkin ya bu. Next. Nah, coba ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa ada peraturan harus menggunakan helm ketika naik kendaraan bermotor? Untuk keselamatan, keamanan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat?
apalagi ke jalan raya ya, tidak menggunakan helm, apa yang bisa terjadi? Kecelakaan. Apakah peraturannya hanya ditulis? Ada tulisannya ada? Ada dari kepolisian. Tapi ibu meyakininya tidak, bahwa itu menggunakan helm itu untuk menjaga keselamatan. Nah, jadi keyakinan kelas itu merupakan suatu bentuk peraturan yang kita yakini. Jadi menggunakan masker itu untuk menjaga kesehatan. Kita juga yakin, kita juga sadar bahwa kita harus menggunakan masker, kita harus menggunakan helm. Jadi harus yakin dan tumbuh dari dalam diri. Nah, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau kita yakin, tentu kita juga akan termotivasi. Kalau kita akan berangkat menggunakan motor, oh ya belum pakai helm, kita sadar sendiri, tidak harus melihat peraturan yang ditulis atau diterapkan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita sudah menuliskan peraturan, dilarang membuang sampah, dilarang datang terlambat, dilarang apalagi Bu? Membawa handphone. Kalau ada kata dilarang, ternyata anak itu nurut tidak Bu? Ya. Malah kebanyakannya dilanggar. Murid-murid pun juga demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa juga tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi mereka itu ketika kita membuat peraturan kelas karena guru yang buat, jadi mereka itu hanya untuk melaksanakan kepatuhan, bukan keyakinan. Next. Nah, seperti ini contohnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ada di kelas saya, kelas 6. Yang pertama misalnya datang ke kelas tepat waktu. Berbeda dengan dilarang datang terlambat. Jadi kata-katanya itu harus kata-kata yang positif. Jangan menggunakan kata-kata negatif. Jadi dihindari ya Bu, makanya disiplin positif atau keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif, tidak dengan dilarang atau jangan seperti itu. Kan sama saja dilarang datang terlambat. Kan bisa diganti dengan datang tepat waktu. Atau misalnya budaya 5S apa saja? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun misalnya. Kepada guru harus sopan misalnya. Bisa diganti dengan budaya 5S. Kemudian menjaga kebersihan ruangan kelas dan menjalankan piket. Dilarang membuang sampah. Kita misalnya membuat peraturan dilarang membuang sampah di depan kelas. Ternyata sampahnya itu ada di bawah kata-kata dilarang. Ya, Bapak Ibu. Jadi kenapa tidak diganti dengan kata yang lebih positif, yaitu dengan menjaga kebersihan ruangan kelas dan menjalankan piket. Kemudian menghormati dan saling membantu. Biasanya dilarang mengganggu teman atau dilarang berkelahi misalnya. Ganti dilarang itu dengan menghormati dan saling menghargai. Kemudian contoh yang lainnya, aktif dan semangat belajar. Dilarang tidur di kelas atau dilarang apalagi Bu, malas-malasan di kelas. Bisa diganti dengan kata-kata yang positif. Nah, Ibu tahu apa itu segitiga restitusi? Saya juga Bu, setelah mengikuti pelatihan CGP ini baru tahu ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu dikembangkan oleh pakar-pakar pendidikan Dian Goosen yang berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser.
Ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Jadi seperti tadi untuk sebagai posisi manajer, posisi kontrol manajer, seorang guru itu ketika menghadapi siswa misalnya yang terlambat datang ke kelas atau tidak mengerjakan tugas, menggunakan segitiga restitusi sebagai proses dialog antara guru atau orang tua dengan siswa agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada beberapa tahapan dalam segitiga restitusi ini. Ada menstabilkan identitas, yaitu seperti ketika ibu melihat ada anak yang sering datang terlambat atau anak ini sering tidak mengerjakan tugas, Bu jangan langsung dimarahi di depan teman-temannya karena akan menurunkan mental anak. Dibawa ke kantor. Nanti setelah istirahat ibu ya misalnya seperti itu, dibawa ke kantor. Nah dalam tahap menstabilkan identitas ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, diawali dengan kata-kata yang positif. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ibu juga misalnya, ibu juga pernah datang terlambat atau ibu juga pernah tidak mengerjakan tugas. Ya, diawali dengan agar dia tidak langsung drop. Kemudian yang kedua tahapannya yaitu validasi tindakan yang salah. Ada beberapa pertanyaan seperti kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi Bu, bisa jadi misalnya anak itu sering datang terlambat, mungkin ada orang tuanya yang sakit, dia membantu, jangan langsung dijudge ya anaknya. Kamu datang terlambat aja misalnya seperti itu. Ditanya dulu anak itu, kenapa kamu punya alasan, kenapa kamu sering datang terlambat? Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya ketika dia tidak mengerjakan tugas, mungkin cara yang kita ajarkan ya Bu, misalnya kurang dimengerti. Yang ketiga yaitu tahapannya menanyakan keyakinan. Coba ketika kita ada keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas, datang ke dalam kelas tepat waktu. Kamu tahu kesepakatan kelas kita apa, misalnya seperti itu. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi anak itu ditanya, ya Bu, ulang, jangan disemprot. Jadi ditanya baik, ya disemprot. Ditanya baik-baik dulu, karena mungkin alasannya yang kita tidak tahu, dia punya alasan tersendiri. Nah, segitiga restitusi yang tadi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses, dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Yang mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi pada anak itu ketika dia datang terlambat atau tidak mengerjakan tugas, mungkin harus membantu orang tuanya. Kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi. Kadang-kadang kita lemah lembut tapi tekanan suaranya, kamu ngebager, soleh gitu ya, tapi ditekankan seperti tidak marah tetapi membuat anak itu merasa dipojokkan. Kemudian segitiga yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada tahapan ini bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi harus dari dalam apa Bu? Dirinya sendiri saat berperilaku atau yang telah divalidasi dan identitas suksesnya telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kalau kita tanya baik-baik juga, anak itu merasa dihargai. Pasti anak itu akan memperbaiki kesalahannya. Bapak dan Ibu semuanya,
dari apa yang telah dipaparkan tadi, apa kesimpulan yang dapat Bapak Ibu ambil dari budaya positif? Ada yang mau berbicara? Ya, silakan Bu. Baiklah. Jadi kesimpulan dari budaya positif ini adalah bahwa budaya positif timbul dari dalam diri sendiri murid dan siswa itu. Ya, jadi budaya positif itu harus dapat tumbuh dari dalam diri siswa sendiri. Jangan dari dorongan atau tadi hukuman, ya Bu, atau penghargaan dari luar. Jadi murid itu harus sadar akan apa yang dia lakukan sendiri, tidak berdasarkan apa yang orang lain suruh atau orang lain minta seperti itu. Jadi semoga kita semua bisa mengaplikasikan budaya positif ini di sekolah dan di kelasnya masing-masing. Bisa dengan tadi melaksanakan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu ditanya apa yang mereka yakini untuk menjadikan aturan untuk mereka sendiri. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita. Apa kabar anak-anak?
nanti kita dipilih karena ada beberapa jawaban yang hampir sama. Nah, jawaban yang hampir sama ini kita pilih dan kita jadikan keyakinan kelas ya. Misalnya menjaga kebersihan. Nah, ini berpakaian rapi, datang tepat waktu, semangat belajar. 5S dan menjalankan tiket ya. Keyakinan kelas ini tidak harus banyak-banyak, asal kalian yakini bahwa kalian bisa melaksanakannya. Nah, sekarang Ibu minta kalian menandatangani keyakinan kelas. Ya, silakan Ahdan. Oh, baik. Andre. 3. Terus Ashila Diego. Zikra Haura. Zikra Haura. Julia Lutfi. Rafi Moza. Nur Raihan. Rizky Ilut. Sarah Said. Sarah. Sahrul Zaira. Zainal Tristi. Susi Gidan.